Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan, dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni Hari Raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-12 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Suruhlah semua orang laki-laki, perempuan dan anak-anak, serta orang asing yang tinggal di kota-kotamu berkumpul. Renungan hari ini berjudul Datang Menyembah, ditulis oleh Amy Boucher-Pai. Sahabat ODB, saat lagu-lagu pujian dinaikkan dalam sebuah kebaktian antar generasi, banyak anggota jemaat mengalami sukacita dan kedamaian. Namun, tidak demikian dengan seorang ibu yang kerepotan. Sambil mengayun-ayun bayinya yang hampir menangis dalam gendongan, ia memegangi buku nyanyian untuk anaknya yang berusia 5 tahun. Sambil berusaha menahan anak batitanya agar tidak kabur. Lalu seorang bapak tua yang duduk di belakangnya menawarkan diri untuk mengajak anak batita itu berjalan-jalan mengitari gereja. Dan seorang wanita muda membantu memegangi buku nyanyian untuk si sulung. Dalam waktu 2 menit saja, pengalaman si ibu berubah, sehingga ia dapat bernapas lega, memejamkan mata, dan menyembah Allah. Allah selalu ingin umatnya datang menyembah Dia, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, orang yang sudah lama percaya maupun yang baru bertobat. Saat memberkati suku-suku Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, Musa meminta mereka berkumpul, laki-laki dan perempuan, dan anak-anak serta orang asing yang tinggal di kota-kotamu, untuk mendengar pembacaan itu, supaya mereka belajar menghormati Tuhan Allah, serta setia mentaati perintah-perintahnya. Ulangan pasal yang ke-31, ayat yang ke-12, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Allah dimuliakan ketika umat Allah dapat menyembah Dia bersama-sama berapapun usia kita saat ini. Di gereja pagi itu, baik sang ibu, si bapak tua, maupun si wanita muda, sama-sama mengalami kasih Allah lewat tindakan memberi dan menerima. Dalam kesempatan berikutnya ke gereja, cobalah menyalurkan kasih Allah dengan menawarkan bantuan kepada seseorang. Atau sebaliknya, terimalah perbuatan kasih seseorang yang ingin menolong Anda. Sahabat ODB, bagaimana selama ini Anda mengalami kesatuan tubuh Kristus yang terdiri dari berbagai generasi dan kelompok masyarakat? Pernahkah Anda memberi dan menerima kasih Allah di gereja? Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau rindu agar semua orang merasa diterima ketika mereka datang menyembah-Mu. Jadikanlah kami pribadi yang peduli dan rela melayani orang lain dalam kasih. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.